Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku, salam rinduku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, kajian kami beri judul Meninggalkan Dunia dan Akhirat. Apakah makna meninggalkan dunia dan akhirat? Sementara kita semua menilai saat ini kita berada dan tinggal di dunia. Seolah-olah kita hanya tahu dunia saja. Seolah-olah akhirat itu datangnya nanti, ketika badan-badan ini telah dimatikan dan dibangkitkan lagi kelak nanti di akhirat. Kita memahaminya seperti demikian selama ini. Jadi makna meninggalkan dunia dan meninggalkan akhirat itu yang bagaimana? Apakah mungkin di dunia ini ada akhirat? Apakah mungkin ketika kita di dunia ini bisa berjalan menuju akhirat, sementara badan-badan ini masih ada dan tinggal di dunia? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna dunia itu adalah bila badan dan hidup ini telah teraku-akui sebagai milik hidup dan badan manusianya yang masih wujud, manusianya yang masih hidup, manusianya yang masih berkuasa atas hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud dunia. Jadi badan dan hidup masih di alam dunia. Alam dunia itu maknanya alam pengakuan manusia yang merajai hidup dan badan ini. Jadi hidup dan badan masih diaku-akui sebagai milik hak cipta manusianya. Inilah alam dunia itu. Jadi manusia yang sebenar-benarnya tidak berhak atas apapun di dunia ini. Jangankan berhak atas apapun. Atas hidup dan badan saja tak berhak. Kok ngaku-ngaku berhak atas hidup dan badan serta apapun yang diaktivitasnya.
Maka inilah yang dimaksud kekufuran, kesyirikan, keingkaran, balelo hatinya dari Tuhan yang telah menciptakannya. Balelo ingkar hatinya kepada Tuhan yang telah mengadakan diri kita. Balelo hati kita kepada Tuhan yang sebenarnya sebagai pencipta diri manusia kita. Hati kita selama ini balelo dan balelo, ingkar dan ingkar, maksiat dan maksiat, syirik dan syirik. Selalu hati ini mensekutukan sang penciptanya. Karena seolah-olah di dalam hati kita, kitalah yang hidup ini. Kitalah yang mencipta badan-badan ini. Dan kitalah yang mencipta segala seluruh aktivitas-aktivitas yang terjadi pada badan dan hidup ini. Inilah makna dari manusia yang belum bertuhan. Karena belum ketemu Tuhannya, bagaimana mungkin ia akan bertuhan? Ketemu Muhammad Rasulullah dan Allah saja tak pernah. Syahadat saja tak pernah. Menyaksikan dengan sebenar-benarnya Allah dan Muhammad Rasulullah saja tak bisa. Karena di dalam hati kita selama ini hanya menyaksikan hidup dan badan kita sendiri daripada menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, daripada menyaksikan Allah dan kekasihnya. Inilah makna bahwa kita selama ini masih tinggal di dunia. Hati masih umek dengan dunia. Hati masih terfikir oleh urusan-urusan dunia. Hati masih cinta heboh dengan babagan dunia. Hati masih kesengsem, terpikat oleh babagan dunia saja selama ini. Inilah bahwa kita tinggal di dunia, masih bermain-main saja di dunia ini. Ibaratkan boneka, ibaratkan hayawan yang lepas dari tali penggembalanya. Ibarat perahu telah lepas dari pegangan tamparnya. Ibarat pengemudi kehilangan kontrol kesadaran di dalam pengemudiannya. Jadi selama ini kita hilang kontrol. Putus talinya dari sang pencipta diri manusia kita. Maka dari itu ketika talinya putus, terombang-ambing di lautan al-hayat, di lautan hayatnya manusianya, masih terombang-ambing di lautan hawa nafsunya, maka sebesar apapun ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, maka setinggi apapun ilmu-ilmu yang kita punya, maka semuanya bui di lautan, semuanya tak ada gunanya. Hanyalah untuk mengotori lautan itu saja. Hanyalah untuk mengotori akhiratnya saja. Hanyalah untuk mengotori dunianya saja. Semuanya adalah kotor. Semuanya adalah najis. Karena semuanya pulangnya kembali yang fana. Kepada yang fana. Kembalinya hati kepada yang rusak. Yakni manusianya. Yang merasa berlaku dan berkuasa di dalam itu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan akhirat itu yang bagaimana? Meninggalkan dunia itu yang bagaimana? Maknanya meninggalkan dunia inilah yang diperintahkan
oleh Allah dan Rasulullah, yakni meninggalkan pengakuan bahwa badan ini adalah milik manusianya. Otomatis akan dapat meninggalkan pengakuan apapun yang terjadi di dalam aktivitasnya badan. Maka itulah yang dikatakan niat lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan, terutama di dalam sholat dan ibadah, kita diwajibkan untuk berniat supaya kita meninggalkan dunia. Bukan malah menguasai dunia. Supaya kita tidak jadi Tuhan. Bukan malah menjadi Tuhan atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Supaya kita jadi Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad yang diutus oleh Allah. Itulah alam lillahi ta'ala itu. Jadi sekali lagi kami tegaskan di sini tak ada aliran apa-apa. Hanya saja di sini di paparan uripe Allah memurnikan kembali la ilaha illallah. Memurnikan kembali lillahi ta'ala yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Agar innamal a'malu binniyah. Agar wajib memberi niat atas semua laku-laku yang dilakukannya. Supaya kita tidak miliki apa-apa yang bukan milik kita. Supaya kita tidak jadi Tuhan. Akan tetapi realita praktek hati kita selama ini kan kita menyimpang jauh dari Allah dan Rasulnya. Kita telah menyimpang jauh dari apa yang diserukan oleh Allah kepada kita semua. Apa yang diseru oleh Rasulullah. La ilaha illallah. Tiadakanlah Tuhan di hatimu selain Allah. Akan tetapi selama ini terbalik adanya. Tiadakan Allah di hatimu, hanya dirimu yang ada. Inilah iman dan akidah kita selama ini. Tiadakan wujudullah di hatimu, hanya kamulah yang wujud, kecuali kamu yang wujud. Tiadakan kekuasaan Allah di hatimu, kecuali kamu yang berkuasa. Tiadakan kehidupan Allah di dalam hatimu, kecuali dirimu yang hidup. Allah gaib. Inilah iman dan akidah kita yang mana selama ini. Apa bedanya dengan cerita raja-raja yang zalim itu? Apa bedanya dengan iblis dan setan? Diri kita ini selama ini apa bedanya dengan Fir'aun dan Namrud? Yang mana di dalam hatinya hanyalah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan di dalam hatiku kecuali aku, kata diri manusia kita selama ini. Jadi untuk mengaplikasikan la ilaha illallah secara benar, hanyalah di dunia ini mungkin persentasenya 1 juta orang, 1 juta manusia banding 1 yang bisa mengaplikasikan, yang bisa mati sebelum mati, yang bisa merealisasikan apa yang sudah ditentukan Allah, yakni kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu, maka Allah pun akan membahagiakanmu. Innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya, karena ia sudah bersama Tuhannya, karena ia sudah pulang kepada rahmatullah, pulang di sisi Allah, karena ia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makna dari kita meninggalkan dunia.
meninggalkan pengakuan-pengakuan bahwa tubuh ini tubuh kita, meninggalkan pengakuan demi pengakuan bahwa badan ini badan milik kita, meninggalkan pengakuan-pengakuan bahwa raga ini dalam kekuasaan diri manusia kita, meninggalkan semua apapun yang dilakukan badan. Inilah yang dimaksud meninggal dunia, meninggalkan dunia. Meskipun badan-badan kita masih ada di dunia, tapi pengakuan di dalam hati manusianya, pengakuan di dalam hati hambanya, sudah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sudah kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya dengan rela dan ridho. Maka tak teraku-akuilah apapun yang digerakkan atau yang dikerjakan oleh tubuh-tubuh ini. Inilah yang dimaksud hati yang lillahi ta'ala, hati yang berserah diri kepada Allah, hati yang sudah Islam di dalam penyaksian Allah dan Muhammad Rasulullah secara nyata dan gamblang. Sedangkan untuk meninggalkan akhirat itu yang bagaimana? Jadi akhirat itu maknanya hati yang sudah tiada lagi manusianya kecuali penciptanya. Hati yang lepas dari linafsi manusianya menuju lillahi ta'ala. Hati yang pulang kembali dari alam dunia kepada alam akhirat. Hati yang sudah mempersembahkan kembali amanah-amanah hidup dan badan ini kepada yang berhak, yang menciptakannya. Inilah makna dari meninggalkan dunia dan akhirat itu. Meninggalkan pengakuan-pengakuan kepemilikan badan dan hidup, inilah yang dimaksud meninggalkan dunia akhirat. Inilah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi badan dan hidup yang sudah dipersembahkan kembali, yang tadinya diaku-akui sebagai badan dan hidup manusianya, yang tadinya masih tinggal di dalam dunia saja, maka mulai saat ini pindah, hijrah, berpindah dari alam kemanusiaan kepada alam ketuhanan. Hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Inilah yang dimaksud meninggalkan dunia dan akhirat itu. Meninggalkan pengakuan-pengakuan Abdul Halimnya atas kepemilikan hidup dan badan ini. Jadi bukan milik Abdul Halimnya lagi, akan tetapi sudah milik Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya selama ini. Itulah yang dimaksud meninggalkan dunia dan akhirat. Karena bila kita masih tinggal di dalam dunia, maka azab dan siksalah yang kita dapat. Hati selalu heboh dengan urusan-urusan dunia. Hati selalu terpikat dengan keindahan-keindahan dunia. Hati selalu tersiksa dengan hal-hal yang apa yang dicintainya di dunia ini. Seolah-olah ingin meraih semua apa yang diinginkan di dunia ini. Hingga tersiksa hatinya, hingga menangis hatinya. Karena digoda, diiming-iming dengan kenikmatan dunia. Karena hati belum bisa pulang kembali ke akhirat. Hati belum pasrah kepada Allah yang telah menjadikan dan yang menciptakannya, maka tersiksalah di alam dunia ini. Alam dunia inilah yang dimaksud azab kubur dan azab jahannamnya Allah. Yakni ketika bahan bakarnya masih tersedia,
yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yaitulah jahanam. Bukan yang digambar-gambarkan, bukan yang dibayang-bayangkan manusia. Manusia tak bisa membayangkan itu. Hanya Allah lah yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini akan kami kutipkan dari surat Al-Imran ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, jika dirimu cinta kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, maka ikutilah aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Ikut kemana? Ikut menjadi Rasulullah. Ikut menjadi utusan Allah. Ikut menjadi pesuruh Allah. Ikut menjadi khalifatullah. Itulah yang dimaksud ikut Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jangan jadi Tuhan di dalam hati kita. Jangan jadi sang pencipta di dalam hati kita. Berarti bila yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita ini masih diri kita, mana mungkin kita dikatakan cinta kepada sang pencipta, kecuali mencintai yang fana, kecuali mencintai yang hancur, kecuali mencintai diri kita sendiri dan apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah seperti aku, kata Rasulullah. Jadi apa? Jadi utusan Allah, jadi Rasulullah. Bebaskanlah hatimu dari Rasul, dari hawa nafsumu yang merasulimu. Bebaskanlah dirimu dari hawa nafsumu yang selama ini memperbudak dirimu. Putuslah segala ikatan-ikatan hawa nafsu itu. Putuslah segala ikatan-ikatan syariat manusianya. Beranikanlah dirimu untuk meninggalkan itu semua. Beranikan dirimu untuk menghalau itu semua. Meninggalkan syariat-syariat kemanusiaanmu. Maknanya di sini meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya bukan meninggalkan sholat dan ibadah yang banyak orang lakukan. Maknanya setiap kegiatan kita setiap hari tidak berubah. Yang dirubah, yang dipindah rajanya, penguasanya. Meskipun kita sholat atau ibadah, tapi di dalam hatinya sudah kembali ke akhirat, sudah kembali ke dalam kekuasaan dan wujudullah lah yang berkuasa atas manusianya. Manusianya tak punya syariat, manusianya tak punya toreko, manusianya tak punya hakikat, manusianya tak punya makrifat. Manusia hanya kembali kepada ketiadaannya. Bila manusia sudah tak ada, bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat? Bila manusianya sudah tak ada, bagaimana mungkin manusianya bisa bertoreko? Bila saja manusianya sudah tak ada, bagaimana mungkin manusianya bisa berhakikat? Dan bila manusianya tak ada, mana mungkin manusianya merasa dirinya lebih wujud daripada
wujud Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, maka jelaslah aplikasi dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah, perbaikilah, hasanahkanlah perbuatanku di dunia ini ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat baikkanlah akhiratku, maknanya hidup dan badan ini supaya baik itu wajib kemana? Wajib roji'un kepada Tuhan yang telah menciptakan. Itulah kebaikan dunia dan itulah kebaikan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beramal apapun kita wajib mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertakwa kepada Tuhannya dimanapun Anda berada. Maknanya bertakwa itu disuruh pulang kampung, meninggalkan dunia dan meninggalkan akhirat sebagai yang dituhaninya. Dunia akhirat sebagai yang dikuasainya. Dunia akhirat yang dirasa sebagai ciptaannya. Ini yang ditinggal supaya hati kita tenang, supaya hati kita bahagia, dan itulah hakikatnya jannah itu. Dan itulah hakikatnya surga di sisi Allah. Bukan nanti. Surga dan neraka sudah terlaksana saat ini juga. Tinggal kita menengok kondisi hati kita. Kita duduk di mana? Di dalam neraka atau di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kajian di pagi subuh yang indah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita umumnya akan selalu dibimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan akhirat, agar tidak berkuasa lagi atas badan dan hidup ini, agar kita bisa pulang kampung, awalnya gaib kembali gaib, awalnya tiada kembali tiada, awalnya mati kembali mati. Inilah yang dimaksud bertuhan kepada Allah, tidak bertuhan kepada diri hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita menggemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim sajimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.